Ini adalah penerus dari smartphone yang sudah beberapa kali masuk dalam rekomendasi kami untuk kelas harga terjangkau. Ya, ini adalah Vivo Y19s Pro. Ya, ini versi Pro yang hadir dengan beberapa upgrade tapi dengan harga awal yang sama dengan Y19s. Baterainya sekarang kapasitasnya lebih besar dengan 6000 mAh Blue Volt battery yang kata Vivo beneran nggak habis-habis. Nah, di sini ada jaminan 5 tahun proteksi baterai untuk kesehatan baterai buat pemakaian jangka panjang. Charging juga sekarang lebih kencang dengan dukungan 44 watt flash charge. Menariknya, kedua hal ini dihadirkan di dalam bodi dengan bobot dan ketebalan yang sama dengan Vivo Y19s terdahulu. Oke, langsung aja kita bahas kemampuan smartphone baru yang satu ini. Ya, Vivo Y19s Pro. Smartphone ini bisa dikatakan penyempurnaan dari Vivo Y19s dengan beberapa suntikan teknologi yang lebih kekinian lagi. Smartphone ini tentunya masih mengusung beberapa hal menarik yang sudah ada di pendahulunya, termasuk dual stereo speaker dengan 300% audio booster, layar 90Hz, serta IP rating di IP64 ya. Ada juga klaim bahwa layar smartphone ini bisa menawarkan 1000 nits ultra bright saat digunakan di luar ruangan di bawah terik matahari. Selain itu, Vivo juga menyatakan Vivo AI untuk smartphone yang harganya terbilang terjangkau ini. Nah, kita langsung aja mulai pembahasannya dari paket penjualannya. Ya, tentunya di sini ada unit Vivo Y19s Pro dengan screen protector yang langsung terpasang. Lalu ada chargernya ya. Ada 44 watt flash charge ya di sini. Lalu ada kabel USB A to C, ada SIM tray ejector, lalu ada case. Nah, ini pakai gaya anti-drop case seperti yang ada di Y19s. Kemudian ada paket dokumen. Jadi dari si paket penjualan terlihat ada perbedaan di charger bawaan. Yang ini pakai 44 watt flash charge, bukan charger 15 watt seperti di Y19s. Nah, smartphone ini menggunakan trendy design dengan warna yang disebut terinspirasi dari warna smartphone flagship yang kesannya tuh elegan ya. Opsi warnanya ada hitam berkilau seperti yang kami pakai di dalam review ini, lalu ada juga perak mutiara. Kedua warna ini menampilkan kesan yang modern ya. Terkait dimensinya tinggi 165,8 mm, lebar 76,1 mm dan ketebalan di 8,1 mm. Ya, ini dimensinya sama persis dengan Vivo Y19s. Bobotnya juga sama di 200 gram. Dengan dimensi dan bobot yang sama, Vivo berhasil menawarkan peningkatan spesifikasi di Vivo Y19s Pro ini kalau dibandingkan dengan pendahulunya. Smartphone ini disebut punya 2,5D flat frame. Jadi frame, layar, dan bodi belakang smartphone ini pakai desain serba flat. Tapi pertemuan antara frame dengan layar didesain agar tidak langsung menghasilkan sudut yang siku banget gitu ya. Ini membuat smartphone ini jadi lebih nyaman untuk digenggam. Oh ya, frame dan bodi belakang smartphone ini pakai polikarbonat. Tapi tenang, ini rasanya kokoh banget loh. Nah, kalau bicara soal rating ketahanan terhadap air dan debu, smartphone ini punya IP64. Ini berarti kedap debu dan tahan terhadap cipratan air dari segala arah. Jadi kalau cuma kehujanan sih harusnya aman ya. Tapi ingat, ini bukan untuk dicemplungin ke dalam air ya. Bahkan IP67 dan IP68 itu bukan untuk disengajakan dicemplung dalam air. Selain itu, menurut Vivo, di sini juga ada SGS Plus military grade dan anti-drop soft case. Ini lebih ke arah buat jaga-jaga ya, bukan untuk sengaja dijatuhkan. Tapi memang sudah dirancang untuk lebih tahan banting aja. Spesial buat case-nya, ini memang dirancang untuk lebih tahan banting ya. Jadi lucu ya, case bawaannya aja udah dirancang seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ada apa aja di sekeliling bodi smartphone ini. Di kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner dan volume up and down. Di atas ada speaker. Di kiri ada SIM tray. Ini non-hybrid ya. Jadi traynya ada 3, langsung untuk 2 nano SIM plus 1 micro SD. Di sisi bawah ada audio jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada USB-C, dan jadi terlihat kalau smartphone ini punya dual stereo speaker. Kualitas suaranya terbilang cukup mantap di sini ya. Tentunya ini belum yang bisa menawarkan suara yang dalam dengan separasi yang luar biasa hebat ya. Ya, sesuaikan dengan harganya aja lah ya. Setidaknya suara yang dihasilkan terbilang relatif rapih, bahkan kerapian suara tetap terjaga di volume yang tinggi. Nah, soal volume suara dalam kondisi 100% standar terbilang sudah cukup lantang. Nah, kalau butuh lebih lantang lagi, Vivo menawarkan 300% audio booster. Jadi volume suara bisa kita tingkatkan ke 200% dan 300%. Tentunya ini bukan berarti volume suara jadi 2 kali atau 3 kali lipat beneran ya. Setidaknya ini akan lebih lantang dibandingkan kalau kita setting di 100%. Nah, 300% audio booster ini mungkin lebih pas untuk voice call atau video call. Jadi biar suara lawan bicara bisa terdengar lebih jelas saat kita di area yang agak ramai atau berisik. Beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,68 inci dengan panel IPS. Resolusinya HD+, 1608x720 pixel. Refresh rate-nya up to 90Hz dan mendukung Smart Switch alias refresh rate-nya adaptif. Jadi kalau tidak ada aktivitas di layar, dia bisa turun ke 60Hz. Sementara kalau ada aktivitas slide atau tap dan lain-lain, dia bisa naik di 90Hz. Untuk brightness itu ada klaim 1000 nits ultra bright untuk penggunaan di bawah
terik matahari, cocok buat yang beraktivitas di luar ruangan. Nah, saat kami coba untuk indoor, brightness maksimum yang kita dapatkan adalah di kisaran 675 nits. Sementara untuk simulasi outdoor, brightness maksimalnya ada di kisaran 710 nits. Ini membuat smartphone ini harusnya cocok digunakan di luar ruangan di siang hari di bawah terik matahari. Nah, bagaimana dengan klaim 1000 nitsnya? Nah, saat kami coba tes local peak brightness, kita bisa mendapatkan sekitar 950 nits untuk sebagian area layar. Jadi ini memang sudah sangat dekat dengan klaim Vivo. Nah, untuk tampilan warna di layar tidak ada pengaturan untuk mode tampilan warna, hanya ada pengaturan untuk color temperature aja. Jadi kita langsung coba kondisi standar dan hasilnya gamut coverage ada di sekitar 99,7% sRGB dengan gamut volume di 118,7% sRGB. Ini terbilang sudah memadai untuk edit warna foto atau video atau nonton juga udah mantep nih ya. Layar ini disebut punya wet touch technology yang memungkinkan kita tetap beraktivitas dengan nyaman di layar, bebas ghost touch sekalipun jari kita basah atau ada tetesan air di atas layar. Nah, untuk bezel layar ini memang bukan yang terbilang tipis-tipis amat, dengan bezel di bawah layar masih terbilang cukup tebal, tapi ini masih terbilang wajar lah untuk kelas harga segini. Untuk earpiece ini ada di bezel atas layar dan di sini ada kamera selfie atau front kamera 5 megapiksel f2.2. Tentunya desainnya punch hole ya, udah kekinian. Perekaman videonya bisa mencapai 1080p 30 fps. Untuk sisi belakang ada sistem kamera utama dengan konfigurasi dual kamera. Ada 50 megapiksel main kamera bukannya f1.8 autofocus. Perekaman videonya juga sampai 1080p 30. Lalu ada kamera bonus 0,08 megapiksel dan ada LED flash. Lalu ada juga ring light di area modul kamera. Tapi ini bukan seperti aura light yang ada di Vivo V series ya. Ini adalah dynamic light yang fungsinya untuk notification light. Nah, buat yang sering nyari notifikasi lampu itu ya ada di sini ya, gede banget lagi ya. Jadi kita bisa atur dia agar menyala di jam-jam tertentu saat ada notifikasi di smartphone, saat ada panggilan masuk, saat mutar musik, saat charging baterai, serta saat baterai udah tercair sedikit. Tuh dikasih tahu sama dia ntar ya. Selain itu dynamic light ini juga bisa digunakan untuk foto countdown light. Untuk video-video kamera ada Pro, Panorama, Slow-mo, Time-lapse, Live Photo, 50 megapiksel, Night Portrait, Eye Autofocus, dan lain-lain. Nah, kita lihat spesifikasi internalnya. Untuk SoC-nya adalah Uni SoC T612. Ini masih SoC yang sama dengan yang digunakan di Vivo Y19s. Ya, ini memang bukan SoC yang kencang di kelas harganya, tapi dari pengujian Vivo Y19s kami merasa ini masih terbilang mencukupi untuk kebutuhan penggunaan harian. Apalagi dengan tuning dari Vivo T612 ini berhasil membuat Y19s menawarkan daya tahan baterai yang terbilang lebih baik dari rata-rata smartphone dengan SoC populer lain di kelas harganya. Nah, di Vivo Y19s Pro ini harusnya bisa menawarkan daya tahan baterai yang sedikit lebih baik lagi. Nanti kita lihat di pengujiannya ya. Nah, oke, untuk RAM dan storage, unit yang kami uji ini punya RAM 6GB dengan storage 128GB. Ada dukungan untuk extended RAM sampai 6GB di sini. RAM-nya menggunakan LPDDR4X dan sayangnya untuk storage ini memang pakai eMMC 5.1. Selain varian yang satu ini, ada juga opsi lain. Ada yang 4GB plus 4GB extended RAM dengan storage 64GB. Lalu ada yang RAM-nya sama tapi storage-nya 128GB. Ada juga fitur app compression untuk mengurangi pemakaian storage untuk aplikasi yang sudah tidak digunakan lebih dari 30 hari. Nah, kalau butuh storage ekstra, kita kan juga bisa pasang micro SD ya di smartphone yang satu ini dan tidak membuang slot untuk SIM card sama sekali. Untuk baterai, dia pakai 6000 mAh dan mendukung 44 watt flash charge. Ini meningkat dari baterai 5500 mAh dengan charging yang hanya 15 watt di Vivo Y19s. Di sini juga lagi-lagi menggunakan Blue Volt battery. Ini memungkinkan Vivo menawarkan kapasitas baterai lebih besar di bodi smartphone dengan bobot dan ketebalan yang sama dengan pendahulunya. Di sini ada 5 years battery health dengan janji kapasitas baterainya tidak akan berkurang sampai di bawah 80% untuk penggunaan selama 5 tahun penuh. Ini meningkat dari yang dulu kan dijanjikan cuma di 4 tahun penuh ya di Vivo Y19s. Oke, untuk sensor-sensor dia ada accelerometer, light sensor, proximity sensor, magnetometer, dan pseudo gyro. Sayangnya ini belum hardware based gyro ya. Untuk konektivitas tentunya ini 4G dan bisa 2G dan 3G juga. Untuk Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth versi 5.2 dan mendukung audio codec SBC, AAC, aptX HD dan LDAC juga. FM radio tentunya ada di sini juga ya. Dan kita harus pasang headset dulu ke audio jack agar fitur ini bisa digunakan. Untuk USB tentunya bisa OTG. Untuk NFC sayangnya belum tersedia di sini. Kami sebenarnya berharap ini adalah satu peningkatan yang ditawarkan di Vivo Y19s Pro ini dibandingkan pendahulunya. Nah, untuk keamanan, fingerprint scanner ada dan face unlock tentunya bisa. Untuk OS dia pakai Vantage OS 15 dengan basis Android 15. Ini juga meningkat dibanding pendahulunya yang pakai basis Android
Android 14. Nah, Vivo menjanjikan ada 2 kali update versi Android dengan security update sampai 3 tahun untuk smartphone yang satu ini. Oke, untuk Vivo AI juga tersedia di sini ya. Ada AI Eraser 2.0, AI Photo Enhance, dan AI Screen Translation. Kita coba AI Erase 2.0 ini. Nah, kalau ini adalah AI Erase 2.0. Ini bisa diakses dari galeri dan ya harusnya udah tahu lah ya fungsinya buat apa ya. Ini terbilang bekerja dengan baik di smartphone ini, padahal spesifikasi resmi Uni SoC T612 menunjukkan kalau SoC ini tidak punya NPU terintegrasi. Kemudian kalau terkait fitur AI dari Google, Circle to Search belum tersedia di sini, tapi kalau mau pakai Gemini tentunya sudah bisa. Nah, secara standar ada beberapa aplikasi bawaan yang juga turut diinstal di smartphone ini. Untuk aplikasi pihak ketiga, ini kalau dirasa tidak dibutuhkan bisa dihapus kok, mudah ya. Nah, saat setup awal akan ada tawaran untuk menginstal berbagai aplikasi lewat V-App Store. Nah, ini perhatikan dulu tawaran ini, jangan asal next aja ya. Cek dulu mana aplikasi yang mungkin dibutuhkan, atau ada juga opsi untuk melewatkan tawaran ini. Kemudian beberapa fitur ekstra seperti lock screen poster dan global search juga ditawarkan Vivo di smartphone ini. Ya kalau rasanya tidak dibutuhkan bisa dinonaktifkan juga. Nah, kalau iklan bagaimana? Kami hanya menjumpai iklan rekomendasi aplikasi yang muncul saat mengetik di kolom search di Google Play Store dengan keyboard bawaan. Iklan akan muncul sebagai hasil quick search yang muncul paling atas. Oke, langsung aja kita benchmark sekarang ya. Untuk Antutu 10 pakai 3D Lite di sini kita dapat di 262 ribuan. Untuk Geekbench 6 single core 435 dan multicore di 1485. Nah, untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL graphics score-nya di 842. Nah, untuk 3D Mark Wildlife Stress Test base score di 438 dengan lowest score di 433. Jadi stability-nya ada di 98,9%. Untuk GFX Bench T-Rex 1080p off-screen dia dapat 23 fps. Oke, untuk pengujian gaming kami bisa menggunakan mode boost dia yang bisa diakses dari overlay yang bisa dibuka saat kita mau menjalani game. Kita coba dulu dari Subway Surfer. Sayangnya saat game ini dijalankan, refresh rate otomatis turun ke 60 Hz. Kami coba atur ke 90 Hz. Sayangnya tidak membuat game ini bisa jalan di 90 Hz juga. Untungnya game ini terbilang mulus lancar di 60 fps. Jadi masih terbilang nyaman lah buat dimainkan. Untuk Free Fire kita coba dengan setting Ultra, High Res, dan Shadow Off. FPS-nya kita set di High. Hasilnya saat kondisi sepi, FPS-nya bisa di 60 fps. Sementara saat ada adu tembak-tembakan ya frame rate akan ada di 45 sampai 60 fps. Kalau mainnya itu untuk isi waktu luang aja sih ini sudah mencukupi. Lanjut untuk Mobile Legends. Nah, di game ini setting frame rate super alias 90 fps terbuka, tapi lagi-lagi refresh rate-nya terkunci di 60 Hz saat game dijalankan. Saat kami coba dengan setting map quality high dengan setting lain mentokan dan hasilnya kalau kondisi tanpa battle, frame rate-nya terbilang cukup rata di 60 fps. Sementara saat ada battle, kita bisa menemukan penurunan frame rate ke kisaran 48 sampai 50 fps. Masih lumayan oke lah ya. Nah, kalau mau game ini berjalan lebih stabil, kita bisa coba sedikit turunkan settingan kualitas tampilan. Nah, bagaimana dengan Genshin Impact dan Wuthering Waves? Sayangnya dari pengujian-pengujian kami sebelumnya untuk smartphone dengan SoC Tiger T612, kedua game yang terbilang berat itu belum cocok lah dimainkan di smartphone seperti ini. Oke, kita lanjut ke pengujian kamera. Ya, di tangan saya kali ini sudah ada Vivo Y19S Pro. Jadi mari sama-sama kita cek kemampuan kameranya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan kameranya, yang kita cek yaitu kemampuan mikrofonnya dulu. Di sini saya nggak menggunakan mikrofon eksternal ya, jadi ini langsung menggunakan mic dari smartphone-nya. Di sini Vivo mengandalkan single mikrofon ya, jadi hati-hati aja, jangan sampai mikrofonnya ketutupan saat merekam video seperti ini. Untuk kualitasnya sendiri, ini sudah terbilang oke ya, dan suara vokal saya juga dapat ditangkap dengan jelas di mikrofonnya ini. Nah, kalau yang dari teman-teman dengar gimana? Oke, sekarang langsung saja kita mulai pembahasan kameranya. Oke, kita mulai dari kamera selfie-nya. Seperti yang teman-teman lihat, di sini sayangnya videonya masih kurang stabil. Jadi, saran kami pakai tripod aja. Atau melalui software editing, salah satunya dengan Google Photos seperti ini. Nah, jadi lebih stabil kan videonya? Lalu untuk kualitas hasil perekamannya sendiri, bagi kami ini tergolong mencukupi. Memang belum yang super detail, tapi wajar mengingat harganya. Sementara untuk kemampuan dynamic range video bisa kami katakan tergolong cukup baik karena bagian highlight enggak sampai hilang banget. Tapi itu di area ekstrim ya, karena kalau kita bawa di outdoor seperti ini hasilnya aman-aman aja. Sekarang kita lanjut ke kamera utama, sayangnya di sini video juga masih belum stabil. Kemudian untuk kualitas hasil perekamannya sendiri ini cenderung oversharpen menurut kami. Sementara untuk kemampuan dynamic range video ini standar. Bagian highlight memang masih overexpose, tapi setidaknya bagian wajah masih dapat terlihat dengan jelas. Sementara kalau kita bawa ke outdoor seperti ini, bagian highlight memang masih sedikit overexpose, tapi nggak sampai yang hilang-hilang banget. Oke,
Oke, sekarang kita lanjut ke malam hari. Di sini kualitas video kamera depannya sudah mulai menurun ya. Detailnya mulai hilang, gambarnya agak pecah dan terasa noisy. Serta frame rate-nya saat kami cek ini juga turun ke 24 fps. Jadi saat merekam low light usahakan jangan terlalu gelap atau paling nggak dibantu dengan lighting tambahan aja kalau memang mau vlogging. Sementara di kamera utamanya kualitas videonya memang belum yang tergolong oke, tapi paling nggak videonya sedikit lebih terang dan frame rate-nya lebih stabil di 30 fps. Di kondisi siang dengan kamera selfie-nya ini memang masih kurang detail, sementara dengan kamera utamanya ini sudah oke. Sementara kalau di malam hari hasil foto dengan kamera selfie-nya seperti ini ya. Jadi kami sarankan pakai kamera utamanya aja. Oke, sekarang kita bahas fitur-fitur ekstra dari smartphone ini. Di sini ada mode Pro untuk foto yang memungkinkan kita untuk mengatur ISO kamera mulai dari 50 hingga 3200 dan shutter speed dari 1/12000 hingga 32 detik. Lalu di sini ada juga fitur slow-mo dengan resolusi 720p 120 fps. Oke, itu dia tadi pengujian kamera dari Vivo Y19s Pro. Kalau ditanya apa yang kurang dari kamera ini, bagi kami yang pertama yaitu videonya belum stabil karena belum dilengkapi dengan fitur ACE. Lalu sedikit berharap ada opsi resolusi di atas 1080p 30 fps. Lalu untuk foto, kamera depannya jujur agak di bawah harapan kami, tapi untungnya kalau dari sisi video masih lumayan oke. Terakhir kami berharap ring light di modul kameranya ini juga bisa kita gunakan seperti di V-series. Overall, kamera smartphone ini memang bukan yang super spesial, melainkan sekedar mencukupi aja. Jadi tinggal kalian nilai sendiri aja, kemampuan segini udah cukup belum untuk kebutuhan kalian. Oke, itu dia tadi pembahasan dari saya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, sekarang mari kita tes baterainya ya. Dengan YouTube offline video playback 1080p. Baterai baru habis setelah 26 jam 31 menit. Ini peningkatan yang luar biasa dibandingkan pendahulunya. Mantap bener di kelas harga segini ya. Lalu untuk YouTube streaming 1080p 30 non HDR, baterai berkurang hanya 2% selama 30 menit. Untuk mainan TikTok, wah ini juga luar biasa ya. Biasa turunnya 4%. Ini baterai hanya berkurang 1-2% dalam 30 menit. Lalu untuk charging sekarang kita lihat. Dari 0 sampai 50% butuh waktu 39 menit. Sementara dari 0 sampai penuh butuh waktu 1 jam 23 menit. Nah, hasil ini terbilang sesuai dengan klaim dari Vivo yang menyebutkan bahwa 50%-nya itu tercapai dalam 38 menit. Sayangnya secara umum ini masih terasa agak lambat untuk charging yang pakai charger 44 watt. Walaupun demikian, 44 watt flash charge ini sudah menawarkan peningkatan yang cukup jauh dibandingkan kecepatan charging di Vivo Y19s terdahulu. Kita lanjut lagi untuk Netflix, dia udah wideband L1 jadi bisa streaming sampai resolusi Full HD. Lalu untuk YouTube, streaming bisa nyampe 1080 60 fps tanpa HDR. Dan ini lancar ya streamingnya ya. Lalu untuk haptic feedback, secara standar haptic feedbacknya aktif di keyboard bawaan dari Vantage OS 15. Tapi getarannya nggak terasa di sini ya. Saat kami atur manual ke tingkat yang lebih tinggi, kami merasakan bahwa getarannya memang belum bisa dibilang yang rapi dan konsistensi getarannya itu terbilang agak kurang. Tapi menurut kami ini masih terbilang wajar untuk kelas harganya. Kalau untuk WiFi sharing di sini tidak tersedia, tapi kita bisa membagikan koneksi internet lewat seluler. Jadi hotspot itu bisa untuk bagiin dari 4G ke Wi-Fi. Bisa, tenang, itu masih bisa. Yang nggak bisa tuh Wi-Fi ke Wi-Fi. Oke, untuk harga resminya, untuk yang 464 itu ya harganya di 1.599.000, sementara untuk 418 di 1.799.000, sementara yang 6128 yang kita tes ini ada di 1.999.000. Jadi harganya sama dengan Vivo Y19s saat pertama kali rilis di tahun 2024 yang lalu. Tapi tentunya speknya udah naik yang satu ini. Oke, kita sekarang masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, performa SoC Tiger T612 terbilang agak tertinggal untuk kelas harganya, tapi secara umum ini masih mencukupi untuk penggunaan harian. Lalu varian dengan RAM 4GB mungkin terasa agak kurang untuk penggunaan saat ini. Kami memang menyarankan kalau emang mau cari yang mantap sih pakai yang RAM 6GB. Kemudian storage-nya ini masih pakai eMMC 5.1, belum pakai UFS, jadi belum yang super kencang gitu. Lalu dia pakai single mikrofon. Banyak smartphone di kelas harga ini sudah pakai dual mikrofon. Kemudian di sini ada 44 watt flash charge, tapi waktu chargingnya memang tidak secepat harapan kami. Sebetulnya sih pengennya dia di kisaran 1 jam tepat lah gitu. Lalu layarnya ini HD+, biasanya ada yang protes ya, kok layar cuma HD+ doang? Tapi menurut kami sih sebetulnya ini masih bisa diterima ya. Apalagi ini bisa membantu untuk mendapatkan daya tahan baterai yang lebih baik, yang dimana itu adalah tujuan smartphone yang satu ini. Kemudian di sini belum ada NFC dan belum ada hardware based gyro. Nah, dari segi kelebihannya, daya tahan baterainya ini terbilang keren sih. Ini meningkat dibandingkan Y19s. Tentunya ini diperoleh karena ada peningkatan ya dari 5.500 mAh yang dulu, lalu ini naik ke 6.000 mAh. Kemudian
Kemudian setidaknya peningkatan dari sisi charging dibandingkan Y19S karena dia sudah pakai 44 watt flash charge. Lalu dia punya dual stereo speaker. Suara yang dihasilkan juga terbilang rapih di sini. SIM tray-nya ini non hybrid, jadi kita bisa pasang 2 nano SIM dan 1 micro SD, bukan atau. Lalu Vantage OS-nya Vantage OS 15 basis Android 15. Jadi seenggaknya awalnya udah kekinian dari Android 15. Kemudian ada beberapa fitur Vivo AI yang sudah tersedia di smartphone ini. IP64 juga masih ada, jadi hujan-hujan masih aman. Layar menampilkan refresh sampai 90 Hz dan warnanya juga terbilang oke di sini. Audio jack masih ada, FM radio juga masih ada. Jadi ada opsi hiburan gratis di sini. Kemudian dia punya dynamic light untuk notification light ya. Lalu paket penjualannya masih lengkap. Ada charger, ada case, ada juga screen protector. Oh ya, dan case-nya tadi. Wah, spesial tuh case-nya kan. Anti banting lah case-nya itu ya katanya ya. Oke, salah satu kelebihan paling menarik dari Vivo Y19S yang terdahulu itu adalah daya tahan baterainya. Nah, ini diperkuat lagi di Y19S Pro. Daya tahan baterainya jadi lebih baik karena baterai yang lebih besar, tapi ukurannya, bobotnya itu sama persis dari pendahulunya. Ya, smartphone ini harusnya akan cocok untuk yang nyari smartphone terjangkau dengan daya tahan baterai yang bagus. Bisa dipakai untuk alat komunikasi standar untuk yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Atau cocok juga untuk smartphone kedua, jadi nggak perlu terlalu dipikirin lah kapan mesti di-charge-nya, kan tahan seharian, aman banget. Atau bisa juga buat orang tua yang ingin belikan smartphone sebagai sarana komunikasi untuk anaknya yang masih sekolah. Nah, ini harusnya cocok ya, kita juga bisa pakai berbagai aplikasi parental control juga, baik dari Google maupun dari pihak lain yang tersedia di Google Play Store. Jadi secara umum dengan berbagai kelebihannya, ditambah dengan penampilan smartphone yang terlihat berkelas, Vivo Y19S Pro ini adalah smartphone yang layak diperhatikan untuk kelas harganya. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.